Halo, assalamualaikum. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Gimana nih kabar kalian semua, para bunda-bunda? Semoga pada baik, sehat, dan lancar selalu ya rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini lanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman. Aku tuh mau case stuffing untuk di bulan April week keempat. Ini dari tanggal 22 sampai tanggal 28 ya teman-teman. Dan aku buatnya menjadi 5 minggu untuk di bulan April ini biar nggak over budget. Buat teman-teman yang sering over budget bisa diakalin minggunya itu ditambah ya, yang biasanya 4 minggu jadi 5 minggu walaupun budgetnya itu sedikit ya yang di minggu terakhir. Oke, lanjut lagi, ini untuk ngisi dompetnya. Untuk groceries atau belanja bulanan di sini aku budgetkannya 30.000 ya teman-teman, karena emang nggak terlalu banyak juga kebutuhan di minggu ini. Terus di minggu ini juga aku mau beli beras. Ini aku budgetkannya 75.000 ya. Aku biasanya belinya di Alfamay gitu. Harganya ya sekitar segini ya. Biasanya susuk 500 ya teman-teman. Untuk belanja mingguan, nah ini nih budgetnya jadi aku bulatin aja 150.000. Dari yang awalnya cuma 125, 135, terus lama-lama bahan pokok itu pada mahal ya teman-teman, dan akhirnya ya udah aku tambahin aja budget di sini dan aku kurangin di budget yang lain gitu ya teman-teman. Dan ini aku hitung dulu udah pas ya, untuk nominalnya itu 150.000 untuk 1 minggu. Ini aku food prepnya seminggu 2 kali gitu ya teman-teman. Jadi sekali belanja itu bisa 60 sampai 70.000. Nanti yang kedua belanja lagi. Karena kalau misalkan langsung banyak itu kadang aku mau bazir nggak kemasak gitu loh teman-teman. Lanjut, untuk internet ini nggak aku isi, dan yang aku isi itu untuk dana lainnya di sini masih ada sisa ya 10.000, dan aku tambahin aja budgetnya 20. Jadi total saldonya itu ada 30.000. Nah, untuk hiburan ini juga masih aku skip karena masih disponsori sama Pak suami gitu ya, kalau misalkan mau jajan di luar gitu. Untuk jajan anak ini budgetnya masih sama ya, seminggu tuh 20.000. Di sini aku kasih recehannya juga 2.000-an dan 10.000-an. Tapi belakangan ini tuh memang agak jarang sih jajannya karena cemilan di rumah itu masih ada. Yang penting itu anak aku mah harus ada cemilan gitu ya teman-teman. Terus lanjut lagi untuk di kebutuhan anak, di sini aku kasih budgetnya tuh 50.000. Ini biasanya sih untuk beli skincare dia sama ini ya, apa susu gitu. Karena alhamdulillah toilet trainingnya itu udah lulus dari beberapa waktu yang lalu, dan itu lumayan mengurangi pengeluaran di kategori ini ya teman-teman. Tapi ya tetap sih untuk jajan itu nggak bisa berkurang ya. Tapi segini aja aku udah bersyukur banget, karena anak aku juga minumnya udah pakai gelas, udah nggak bolak-balik beli dot lagi. Soalnya begitu aku sapih, aku langsung ajarin dia minum pakai gelas gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi untuk kebutuhan istri. Di sini mau aku tambahin budgetnya 10.000, dan di sini masih ada 20 ya. Dan aku kesusahan juga ngambilnya. Maka dari itu aku keluarin dulu untuk di budget anak tadi, dan aku masukin dulu yang budget untuk jajan istri. Ini menurut aku penting juga karena kadang-kadang kita juga pengen jajan gitu ya teman-teman. Lanjut, aku masukin lagi yang uang jajan anak. Ini karena duitnya itu recehan gitu loh teman-teman, jadi kelihatannya tuh tebel banget nggak sih? Dan terakhir ini aku mau isi di bagian gas. Di sini saldonya ada 10.000, jadi mau aku tambahin aja 10.000, so totalnya ada 20.000. Nah, selesai untuk di kategori living. Ini totalnya ada 365 ya di kategori living. Dan untuk savingnya itu ada 70.000-an gitu. Nanti aku mau tambahin dari sisa budget di minggu lalu. Kalau dompetnya udah diisi kayak gini tuh hati lebih tenang ya teman-teman, mau make uangnya itu udah enak aja gitu. Dan ini aku juga agak telat sih ya, apa namanya, budgetingnya harusnya tanggal 22, aku 23 baru bisa bikin video kayak gini, dan baru sempet aku edit juga sekarang. Udah tebel banget nih dompet aku karena pecahannya itu memang receh-recehan ya teman-teman. Buat teman-teman pasti udah pada tahu karena uang aku tuh recehan semua. Yang besar-besar tuh udah dipakai sama suami aku buat store tunai gitu ya teman-teman.
Nah, untuk kategori saving aku sengaja pilih yang baru-baru kayak gini. Ini ada tambahan sebesar 40.000 dari sisa belanja minggu lalu. Jadi mau aku tambahin aja ke kategori saving. So total savingnya ada 110.000 ya teman-teman. Untuk sisa belanjanya ini mau aku masukin ke challenge amplop. Nah ini dia, aku ambil dulu di challenge amplop aku. Aku tuh pengennya cepat penuh, tapi aku tuh cuman ngisinya dari sisa belanja sama seminggunya itu aku isi nggak begitu banyak ya teman-teman, 1 atau 2 aja. Dan kali ini aku mau isinya 40 ditambah budget minggu ini 10, jadi 50.000 ya teman-teman. Aku mau ambil amplopnya dulu 5 dan kita udah sampai di nomor 52. Alhamdulillah ya. Ini udah setengah lebih, masih jauh banget tapi nggak apa-apa, kita isi aja pelan-pelan. Aku juga nggak mau terlalu buru-buru ya, karena kayak menikmati aja gitu prosesnya. Ini kan hanya biar aku tuh nggak bosen nabungnya gitu-gitu aja. Buat teman-teman boleh ya dicobain. Aku awalnya pakai amplop merpati yang putih itu loh, yang 7.000 atau 8.000 gitu isi 100. Tapi lama-lama aku ada budget, terus aku beliin yang lucu kayak gini. Kita isinya cukup dilipat vertikal ke atas kayak gini dan kelihatannya tuh rapih banget ya teman-teman. Ini juga udah aku kasih nomor per amplopnya biar aku juga nggak bingung udah nomor berapa ya aku ngisinya kayak gitu. Sengaja aku isinya itu sama 10.000 biar aku tuh gampang ya ngisinya, karena kalau ngikutin nomor amplop itu aku keberatan. Kalau kayak gini emang sih goalsnya itu cuma 1 juta, tapi nggak apa-apa. Kayak gini aja aku udah seneng ya teman-teman. Tuh bisa dilihat amplopnya itu lucu banget. Dan kalau udah masuk uangnya itu rapih ya. Lanjut kita masukin ke bagian yang paling depan. Nah ini aku kebalik ya naroknya. Di sini aku udah sampai nomor 52, nextnya 53. Nah ini udah rapi banget ya teman-teman. Setelah diisi jangan lupa ditandain di trackernya. Di tracker ini bikin semangat juga sih untuk mewarnainya. Aku seneng aja gitu untuk mewarnain tracker-tracker yang aku punya kayak gini. Dan alhamdulillah ini aku bisa nambahin 5 lembar atau 5 amplop. Jadi totalnya itu ada 52 amplop gitu ya teman-teman. Buat teman-teman boleh banget pokoknya dicoba cara ini. Nominalnya itu boleh dari 2.000 atau 5.000 atau kayak aku 10.000 gitu ya teman-teman. Atau mau yang 100.000 pun boleh ya. Pokoknya ini aja, senyamannya aja. Next aku juga mau isi untuk tabungan lebaran di tahun depan ya. Dan kali ini aku isinya 20.000. Ini aku juga nabungnya pelan-pelan banget ya teman-teman. Pokoknya itu minimal tuh 10.000 dan kelipatannya gitu ya teman-teman. Di sini aku mau tandain dulu di trackernya itu udah 2 dan aku hitung itu udah ada 80.000 ya kalau menurut trackernya ini. Targetnya itu nggak gede-gede karena aku juga biar gampang gitu ngisinya ya. Lanjut untuk kesehatan, di sini aku mau isinya 10.000. Ini aku pakai untuk beli kayak vitamin, minyak urut, minyak angin kayak gitu ya. Dan total saldonya itu udah ada 65.000, alhamdulillah. Dan ini uangnya sengaja ya yang baru-baru yang aku masukin ke saving biar makin semangat savingnya. Oke next, ini untuk di binder saving. Dan ini untuk tabungan anak ya teman-teman. Aku mau masukin ini dia untuk THR anak aku. Ini uangnya udah aku tukerin ke pecahan yang lebih besar. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 600.000. Ini juga udah aku pakai ya untuk ada beli mainan, terus ngajak dia ke tempat mainan kayak gitu. Dan mau aku masukin ke tabungan dia aja. Jadi biar enak gitu ya teman-teman, karena mau aku beliin emas juga belum cukup dari THR dia. So mau aku masukin aja ke rekeningnya dia ya, lumayan nanti kalau dia butuh apa-apa atau bisa untuk sekolahnya atau yang lainnya, pokoknya untuk kebutuhan anak ya teman-teman. Lanjut untuk dana darurat itu aku mau isinya 10.000. Oh ya untuk anak aku itu THR-nya yang baru-baru uangnya udah aku tukerin ke sinking fund aku, jadi duitnya makanya jadi bulat gitu ya 100.000 ya teman-teman, karena mau aku masukin ke rekening.
Oke, untuk tabungan emas di sini aku isinya 10.000 ya, dan totalnya itu kalau di tracker tuh udah ada 175.000. Ya walaupun harga emas itu udah 1,3 lebih ya, tapi nggak apa-apa, kita nabung aja dulu karena emang nabungnya itu sedikit demi sedikit. Untuk perawatan kendaraan di sini aku mau isinya 5.000 ya teman-teman. Nah, di binder ini tuh kayak binder yang kalau ada diisi, enggak ya enggak aku isi ya teman-teman. Dan ini totalnya udah ada 90.000 gitu ya teman-teman, tuh masih ada receh-receh karena aku tukerin pakai uang THR anak aku gitu ya teman-teman. Sayang soalnya uangnya masih baru-baru. Yang penting uang anak itu aman ya, cuman ditukar kan nggak apa-apa ya teman-teman. Dan ini untuk pajak kendaraan aku juga isinya 5.000. Ini aku pelan-pelan juga sih ngisinya. Targetnya itu bulan Juli, dan ini totalnya udah ada 145.000. Ya nggak apa-apa kalau misalkan kurang, nanti kan kita nambahinnya nggak terlalu banyak gitu ya teman-teman. Untuk challenge 2.000 nggak aku isi, dan yang 1.000 ini aku kemarin ada isi 1.000, cuman belum aku tandain aja. Jadi udah ada 3 lembar gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya receh banget sih, cuman karena aku sering dapet 1.000-an, jadi ya udahlah aku bikin lagi aja challenge 1.000-an ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Assalamualaikum, bye.